자, 가는 거야. 모든 건 내려놓고 끈 짧은 가방 하나 텀블러 끼우고 일상을 벗어나자. Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat. Hari ini aku mau share rutinitas aku. Sebetulnya ini tuh videonya udah agak lama, cuman aku tuh baru edit teman-teman. Ada di handphone kok nggak diedit-edit, ya udahlah kita edit dan kita share hari ini. Jadi aku tuh lagi mau deep clean, tapi nggak deep clean banget sih, mau beberes aja, mau nyapu dan ya seperti biasa panen debu. Nah sambil aku beberes, aku juga mau sharing nih, sambil ngomong ya, sambil sharing nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kemarin itu ada yang nanya, gimana sih cara aku buat menjual rumah itu sampai berhasil gitu ya teman-teman. Sebetulnya sih aku nggak ada kiat khusus gitu ya, karena memang kalau menjual rumah atau properti atau bahkan kendaraan itu kan jodoh-jodohan teman-teman. Hanya bisa dibilang aku tuh proses menjual ini lumayan terbilang cepat ya, karena kan menjual rumah itu susah. Jadi aku tuh cuman prosesnya sekitar 6 bulan lah, dari pertama aku kasih info penjualan sampai ada yang mau atau yang berminat lah istilahnya gitu. Apa aja sih yang aku lakuin kemarin? Pertama teman-teman, aku sharing dulu info penjualan ini ke teman-teman aku, terus ke tetangga komplek, dan ke keluarga. Jadi dengan aku sharing ke mereka itu kan otomatis ibaratnya dari mulut ke mulut gitu. Mungkin aja ada kerabat atau teman yang ada di lingkungan mereka itu lagi cari-cari rumah, bisa jadi kan seperti itu. Makanya aku kasih info dulu nih ke teman-teman, ke tetangga, sama ke keluarga. Nah dari situ semua tuh lumayan, ada beberapa yang nanya, tetangga juga ada yang beberapa kali nanya gitu. Tapi ternyata memang belum ada jodohnya. Nah dari situ aku bikin spanduk teman-teman. Jadi bikin spanduk rumah dijual gitu ya. Terus aku pasang tuh di depan. Jadi biar kalau ada yang lihat-lihat juga tahu gitu ya rumah tuh dijual. Nah setelah itu aku juga ngiklan teman-teman. Aku iklan di OLX. Info penjualan rumah ini aku pasang di OLX, dan dari OLX juga di situ ada beberapa yang nanya juga, ada yang beberapa yang datang juga ke rumah. Cuman ternyata memang belum jodohnya dari OLX ceritanya. Tapi nggak apa-apa kan, dengan iklan itu ada yang lihat, ada yang datang gitu. Nah setelah dari OLX itu aku kerjasama dengan beberapa agen properti teman-teman. Ada yang dari perusahaan properti besar seperti Brighton kan, aku join dengan agennya. Terus aku juga ada pakai agen dari Instagram. Nah kalau untuk agen teman-teman harus siapin ada fee untuk mereka ya, ada jasa yang harus teman-teman bayar untuk mereka. Minimal itu 2,5% sampai 5% setahu aku dari harga penjualan. Nah kalau Brighton kemarin itu mintanya 3%. Kalau untuk yang agen Instagram itu aku nggak ngasih persentase ke dia, cuman aku ngasihnya itu harga jual dan harga over credit waktu itu. Aku cuman bilang ke dia, harga di aku sekian, Bapak mau ngambil berapa silahkan Bapak naikkan sendiri untuk fee Bapak gitu ya istilahnya ya. Misalnya ya, ini misalnya teman-teman, aku misalnya nawarin 10 juta, ternyata dia ngiklannya itu 13 juta. Nah berarti dia nyatingnya 3 juta buat dia sendiri gitu. Tapi khusus untuk yang Brighton memang itu nggak seperti itu. Mereka mintanya 3% dari harga penjualan rumah. Jadi kita yang harus naikin harga dari harga rumah yang kita set pertama gitu teman-teman. Lumayan kan. Nah dari agen itu juga ada yang datang lihat-lihat, tapi ternyata memang belum jodohnya dari situ juga. Nah akhirnya terakhir apalagi nih caranya, aku share di sosial media aku teman-teman. Jadi aku kan memang aktif di Instagram, di TikTok, di YouTube. Cuman kemarin itu memang di YouTube itu belum sempat aku upload videonya, udah keburu ada yang
minat gitu kan. Aku baru sharingnya tuh di Instagram dan TikTok. Udah banyak yang nge-DM, udah banyak yang nanya-nanya, dan bahkan mau ke rumah teman-teman. Tapi ternyata qadarullah teman-teman, nggak disangka-sangka ya, ternyata memang nggak jauh-jauh gitu yang belinya itu masih di lingkungan rumah ini. Kebetulan istilahnya apa ya, fungsi dengan memasang spanduk penjualan rumah ya itu gitu kan, biar orang tuh kalau lagi sengaja lewat gitu ngelihat oh ada yang dijual gitu. Teman-teman mungkin bisa ikutin juga cara aku ini ya. Jadi kalau ada yang mau jual rumah meskipun masih statusnya KPR juga nggak apa-apa teman-teman, yang penting kita pasarin dulu aja. Terlepas dari nanti ada yang mau belinya itu mau cash, alhamdulillah. Mau KPR lagi misalnya silahkan. Kalau mau KPR lagi bisa dibantu juga kan sama bank yang mau take overnya gitu. Kalau aku pribadi ya jual rumah ini tuh mencoba untuk komunikasinya tuh jalan dengan calon pembeli teman-teman, jangan sampai nggak ada komunikasi. Informasi apapun juga harus disampaikan, baik itu informasi dari bank progresnya seperti apa, dari kita juga gimana, dari notaris pun seperti apa, status sertifikatnya bagaimana, itu harus clear teman-teman sampaikan. Jadi buat teman-teman yang mau juga jual rumah, ikhtiarnya mungkin bisa mengikuti cara aku. Pertama ya tadi sharing ke teman, tetangga, kerabat, keluarga, terus ngiklan di OLX, terus bikin spanduk, pasang di depan rumah, terus join dengan agen properti. Juga harus diingat juga untuk pembayaran fee-nya seperti apa dan lain-lain. Dan juga teman-teman sebelum mau jual rumah juga harus pastiin dulu nih untuk yang KPR ya, khususnya status sertifikatnya itu udah di mana teman-teman, udah jadikah ataukah masih belum jadi. Nah kalau masih belum jadi itu agak susah teman-teman. Syarat utamanya kalau jual rumah masih KPR itu status sertifikat sudah harus jelas nantinya, biar nggak ribet teman-teman, biar nggak pusing nantinya gitu. Nah mungkin nanti kapan-kapan aku mau bikin video kalau penjualan rumah ini udah selesai. Aku mau bikin video prosesnya dari awal sampai akhir, sampai proses di banknya itu seperti apa, untuk pelunasannya, syaratnya apa aja, terus nanti di notarisnya itu bagaimana, syaratnya, biayanya, dan lain-lain. Insya Allah nanti aku akan buat videonya, dan aku berharap sih akan membantu teman-teman juga ya yang mau menjual rumahnya, yang mungkin masih KPR juga, mau dijual, nanti urusan sama bank caranya gimana, dengan notarisnya gimana, teknisnya gimana. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan nanti aku bikin videonya gitu, khususnya untuk teman-teman yang kredit atau KPR-nya di bank BTN seperti aku ini. Prosesnya kayak gimana di BTN-nya gitu ya. Nanti deh kalau udah jalan dan udah beres lah proses penjualan rumah ini teman-teman, doain lancar ya. Sekarang udah keluar informasi dari Bank BTN untuk pelunasannya, udah diizinin nih ceritanya. Jadi nanti tinggal di setting sama pembeli, kita tanda tangan surat-surat dulu sama notaris, baru pelunasan. Setelah itu lanjut AJB dan lain-lain sampai selesai gitu teman-teman. Oke, balik lagi ke aktivitas. Tuh kan aku beneran panen debu ya, rajin bersih-bersih tapi tetap debunya banyak. Sampai bosen gitu ya aku ngomong kayak gitu terus. Nah terus kalau teman-teman nanya kapan Umi pindahin rumah kapan, mungkin awal Februari nanti aku baru bisa packing teman-teman, baru bisa nyicil-nyicil, karena kan di Februari nanti baru lanjut lagi proses penjualan rumah ini. Karena kan kalau untuk pelunasan di Bank BTN itu hanya bisa di tanggal 1 sampai 15, selain tanggal 7 sama 8. Nah karena ini udah mepet sampai tanggal 15, nggak mungkin kan, jadinya geser ke bulan depan gitu teman-teman. Makanya aku juga mungkin baru nyiapin pindahan itu di bulan depan ya, Februari, mungkin Februari akhir. Gak terasa ya, Maretnya juga udah masuk Ramadan. Sebetulnya aku bingung nih, aduh nanti kalau udah Ramadan aku di mana ya, dikontrakan dulu atau di mana gitu kan, kayak gimana nantinya. Masih blank teman-teman, asli masih blank banget.
Terus juga aku belum nentuin tukang bangunan yang mau bantu renovasi rumahnya itu siapa gitu kan. Baru nanya ke satu tukang aja dan aku udah dapet jawaban dia, ongkosnya minta berapa, lumayan tinggi sih. Dan itu bikin aku sama pikiran mikir-mikir kayaknya kita harus cari opsi yang lain karena menurut kita kok mahal banget yang dimintanya gitu. Jadi ya mudah-mudahan lancar lah ya teman-teman. Nanti kalau udah pindahan terus aku misalnya ngontrak, aku bingung nih aku ngevlognya kayak gimana. Mungkin aku baru bisa ngevlognya untuk update renovasi rumah aja paling ya teman-teman, karena kalau aktivitas di kontrakan juga paling gitu-gitu aja. Apalagi kontrakannya aku cari yang kecil gitu teman-teman, bukan satu rumah gede gitu. Enggak, pengennya yang petakan aja biar lebih compact, nggak ribet, nggak begitu banyak barang, dan intinya sih buat cuman istirahat aja gitu ya teman-teman. Terus kalau untuk masak-masak juga karena aku nggak ada kompor yang di rumah kan aku kasih ke pembelinya kan, jadinya paling aku mau beli kompor listrik aja yang gampang-gampang gitu ya buat di kontrakan. Ya gitulah, dan selebihnya paling sharing tentang update progres bangun rumah aja. Jadi nanti kalau setiap aku upload soal rumah terus mohon dimaklum aja karena memang gak ada bahan lagi untuk ngevlog abisnya apa. Oke gitu teman-teman. Wah, aku udah beneran excited ini, udah pengen selesai semua prosesnya, jalanin semuanya, bisa pindahan. Yang terlebih sih apa ya teman-teman, aku pengen bebas hutang, Masya Allah. Gak mau ada lagi cicilan KPR yang lumayan membuat nafas itu gitu setiap bulan. Cicilan aku sekarang di Bank BTN ini per bulan itu 4.200.000 teman-teman. Bayangin 4.200.000, ini udah tahun keempat menuju tahun kelima. Apalagi kalau tahun-tahun ke depan kan kebayang naiknya akan berapa gitu. Masya Allah banget, dari awal aku nyicil sampai sekarang itu kenaikannya sudah 1 juta. Dari awalnya kurang lebih 33 lah dulu tuh cicilannya, sekarang udah 4,2 juta per bulan teman-teman. Masya Allah ya. Dan aku tuh pengen cepet-cepet buat ngelepasin itu semua. Doain terus ya teman-teman, makasih. Oke, udah deh ngelanturnya ini ngomong kesana kesini soal cerita rumah, dan ya akhirnya beres-beres aku juga udah selesai. Makasih ya teman-teman udah nemenin aku beres-beres di video ini, dan mudah-mudahan informasi yang aku sampaikan tadi bermanfaat. Ditunggu aja video selanjutnya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.